setiap orang punya keunikan otak masing-masing, baik keunikan cara belajarnya. Nah, misalkan ada yang belajar seperti tadi yang saya sebutkan ya, ada yang suka baca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka praktek langsung. Keunikan kecerdasan. Kenapa dia kok hitung-hitungan cepat? Saya tidak, tapi saya mungkin lebih gampang berhubungan dengan orang lain yang dia kayaknya temennya nggak banyak gitu relasinya. Jadi beda-beda. Belum lagi keunikan kepribadian. Nah, padahal dalam dunia pekerjaan dia akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dan juga belum tentu orang itu kan Mbak Audrey juga sering lihat atau mungkin Mbak Audrey sendiri latar belakang pendidikannya apa? Aku komunikasi. Komunikasi, oh ya cocok jadi penyiar ya. Tapi saya teknik industri nggak cocok ya jadi trainer speaker ya. Banyak sekali yang tidak cocok dengan latar belakang pendidikannya. Artinya dalam keadaan normal orang cenderung akan bertindak sesuai dengan saya sebutnya buku manual otaknya atau keunikan otaknya. Nah ini yang perlu dieksplor juga si kandidat ini seperti apa. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pernahkah Anda mendengar istilah right man on the right place? Pasti pernah ya. Dan mungkin para HRD atau recruiter ini juga inginnya ketika meng-hire orang ya bisalah ya ada di posisi yang tepat juga gitu supaya tidak buang-buang cost dan waktu sekaligus energi. Tapi bagaimana sebenarnya strategi rekrutmen karyawan yang revolusioner supaya bisa gitu ya cost yang dikeluarkan ataupun energi yang dikeluarkan ini bisa menjadi hal yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan. Hari ini kita akan membahas it's not just the right man on the right place, tapi ternyata ada hal lain yang cukup menarik. So, selamat datang dalam podcast Smart Career. Hari ini Audrey Juwana sudah bersama-sama dengan Mr. Brain kita, Pak Sutanto Windura. Hai Pak Tanto. Hai Mbak Audrey. Oke, ini menarik. Smart listener, apa kabar? Semoga sehat selalu. Yes, menarik topiknya Pak Tanto. It's not just a right man on the right place. Ya. Kan mungkin rekruter mikir ya jargonnya biasanya itu ya, the right man on the right place, selesai. Ya. Tapi emang ada sisi cukup. lain yang mungkin bisa mencukupi hal tersebut. Jadi the right man on the right place with the right brain. Right brain. Ya, jadi right-nya ada 3 ya. Man atau woman ya, lalu place di posisi mana, tapi with the right brain. Ya. Nah ini idenya kenapa harus seperti itu? Kan di lain karena kita ini manusia 7,5 miliar orang di dunia nggak punya otak yang sama, ya. Baik cara berpikirnya, ya, dan keunikannya. Kita ini one in infinity, jadi kalau penduduk dunia ini tidak terbatas, ya hanya ada orang yang otaknya kayak kita, ya. Dan kita ini one for eternity. Jadi 1 miliar tahun lagi nggak akan ada orang yang lahir seperti kita. Nah yang berbeda ini jadi tidak sesimpel the right man on the right place, tapi with the right brain. Begitu. Ya. Tapi bicara tentang brain tadi Pak Sutanto, mungkin jadi bertanya-tanya nih para rekruter ya. Emang penting untuk kita bisa menelaah bagaimana mereka menggunakan otak mereka gitu dalam bekerja, atau mungkin si calon-calon ini gimana sih brain managementnya? Ya, oke. Jadi rekrutmen kan tujuannya ingin mendapatkan orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Ya. Jadi kalau the right man on the right place, biasanya kita melihat apa? Melihat latar belakang pendidikannya, pengalaman kerjanya. Tapi keunikan otaknya ini mungkin tidak dilihat. Begitu. Ya. Padahal setiap orang punya keunikan otak masing-masing, baik keunikan cara belajarnya. Nah, misalkan ada yang belajar seperti tadi yang saya sebutkan ya, ada yang suka baca, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka praktek langsung. Keunikan kecerdasan. Kenapa dia kok hitung-hitungan cepat? Saya tidak, tapi saya mungkin lebih gampang berhubungan dengan orang lain yang dia kayaknya temennya nggak banyak gitu relasinya. Jadi beda-beda. Belum lagi keunikan kepribadian. Nah, padahal dalam dunia pekerjaan dia akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Dan juga belum tentu orang itu kan Mbak Audrey juga sering lihat atau mungkin Mbak Audrey sendiri latar belakang pendidikannya apa? Aku komunikasi. Komunikasi, oh iya cocok jadi penyiar ya. Tapi saya teknik industri nggak cocok ya jadi trainer speaker ya. Banyak sekali yang tidak cocok dengan latar belakang pendidikannya. Artinya dalam keadaan normal orang cenderung akan bertindak sesuai dengan saya sebutnya buku manual otaknya atau keunikan otaknya. Nah ini yang perlu dieksplor juga si kandidat ini seperti apa buku manual otak atau keunikan otaknya. Ya, saya ambil satu contoh. Ya,
kita mau rekrut sebuah perusahaan, mau rekrut seorang accounting. Accounting melototin angka-angka, laporan keuangan, begitu ya. Kalau tadi saya bilang soal gaya belajar dominan, lebih cocok orang accounting ini orang yang bagaimana? Yang kalau belajar menyerap informasi itu pakai indera visual atau visual learner, atau melalui auditory learner, atau langsung praktek. Visual. Ya. Sebab kalau seorang accounting, walaupun latar pendidikannya sekolahnya akuntansi, pengalaman kerjanya sebagai accounting, oke lah 1 tahun 2 tahun ya. Tapi kalau dia tidak visual, biasanya kurang teliti. Itu perlu dicek kan ya. Itu nggak ada dalam rekrutmen apakah Anda visual, auditorial, kinestetikal, begitu. Lalu ini baru gaya belajarnya. Kalau kita bicara soal keunikan kecerdasannya, kita ambil dari multiple intelligences-nya Howard Gardner, ya ada 8 ya, cerdas bahasa, cerdas logika, cerdas fisik, cerdas visual spasial, cerdas musikal, cerdas pribadi, cerdas sosial, cerdas alam. Kira-kira seorang accounting ini masih cerdas apa? Cerdas logika ya? Logika. Nah, ini kita perlu cek juga apakah seperti itu. Ya, kadang minat belum tentu sesuai dengan keunikan otaknya. Itu dia, kadang orang terus kemudian ganti pekerjaan atau usahanya berbeda sama sekali dengan latar belakang pendidikannya dan lain sebagainya. Kepribadiannya. Kepribadian kita 4 aja yang pakai istilah yang membumi ya. Koleris, sanguinis, plekmatis, melankolik. Ya. Accounting harus teliti ya. Dan tidak boleh kompromi, angka kurang Rp1 ya nggak balance gitu. Berarti mesti apa ini yang paling dominan? Aku lupa, koleris atau melankolik ya. Saklek, sempurna, kesempurnaan, hasratnya kesempurnaan, keteraturan dan lain sebagainya. Ya, beda sama sanguinis. Orang sanguinis paling santai, nggak bisa kerja 9 to 5 dan nggak bisa. Nah, itu harus kita ambil semua. Kalau nggak teliti atau teledor dan lain. Kecenderungan ya, kita tidak bisa memvonis langsung orang yang tidak sesuai dengan visual, kecerdasan logika, kepribadiannya melankolik ini adalah bukan accounting yang baik. Tidak bisa seperti itu. Accounting pun juga tingkatannya lain-lain. Ada yang sangat clerical, mungkin kok sudah manager, director, mungkin skopnya lebih besar. Dan lain sebagainya. Nah, itulah contohnya the right man on the right place with the right brain. Nah, tentu smart listener boleh coba otak-atik kalau mau rekrut seorang wiraniaga atau salesperson seperti apa buku manual otaknya. Paling tidak pakai 3 patokan aja. Kayak belajar dominannya, kecerdasan, keunikan kecerdasannya, dan keunikan kepribadiannya. Nah, ini memberikan suatu insight baru bagi seorang recruiter atau HR ya, bagaimana mendapatkan the right man on the right place, tapi harus dengan with the right brain. Berarti ketika misalnya ada case Pak Tanto, latar pendidikan atau mungkin karirnya sebelumnya gitu ya, itu menunjang berbeda kompetensinya. Itu tapi otaknya apakah sinkron dengan itu? Sebab dalam keadaan normal orang cenderung bertindak sesuai dengan buku manual otaknya. Misalkan saya koleris, ya saya mungkin nggak sabaran, gitu ya, decisive, cepat mutusin dan sebagainya. Kadang kalau ngomong udah tahu, ya saya udah tahu, nyelak gitu ya. Tapi kalau saya bicara sama Pak Presiden, mosok saya nyelak, dalam keadaan tidak normal, dalam pressure, ya saya tidak mengeluarkan yang sama dengan buku manual saya, keunikan saya, tergantung situasi. Tapi dalam keadaan tidak under pressure, dia akan jalan normal. Nah, tentu kalau kita bisa dapatkan yang keadaan normalnya sinkron dengan apa yang dibutuhkan dengan pekerjaannya, kan makin bagus. Nah, itu dia, makanya perlu mempertimbangkan with the right brain. Sebab kalau the right man on the right place, mungkin ya cenderungnya hanya melihat latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, prestasi dan sebagainya, tanpa melihat orang ini keunikan otaknya apa. That's the main idea-nya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya mendengar insight dari Pak Tanto tadi ya, ini akan sangat potensial gitu ya. Orang yang kita pilih, orang yang kita rekrut tuh bisa sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tetapi mungkin ini juga jadi PR juga untuk rekruter untuk bisa melihat sisi itu, Pak Tanto. Iya. Itu gimana? Saya menerapkan sendiri. Jadi kalau saya pas harus mewawancara calon staff, saya tanya yang lain. Hobinya apa? Nah, di situ keunikan kecerdasannya biasanya sinkron dengan situ. Terus saya tanya, kamu kalau beli gadget baru
atau apa, kamu biasanya Baca enak apa? Okay. Baca sendiri atau cobain. dibacakan atau langsung coba-coba dan sebagainya. Itu saya menggali, begitu ya. Nah, beberapa khususnya untuk gaya belajar dan kepribadian, kadang kita bisa melihat dari fisiknya, dari fisiknya, ya. Kalau visual ngomongnya cepet, kayak saya ini visual, gitu ya. Kalau keunikan kecerdasan nggak bisa dilihat fisik, tapi kepribadian bisa. Kalau orangnya sukanya rambutnya pendek, perempuan, ngomong apa itu, drive-nya kuat, koleris pasti. Begitu ya. Cocok untuk rekrutmen, untuk manajer dan sebagainya, leadership-nya dapat secara alami. Nah, harus dikupas dari sisi itu. Tidak hanya sekedar apa yang disajikan di CV. Kurang lebih idenya seperti itu. Oke, bisa melalui pertanyaan, bisa ini kan juga bisa dites gitu ya Pak Tanto ya? Bisa dites. Itu lebih baik atau? Lebih baik lagi, selalu ada kuesionernya untuk kita tahu gaya belajar dominan atau personal learning style, lalu multiple intelligences dominannya apa, dan kemudian personality dominance-nya apa. Tentu akan lebih baik. Ya. Asal jawabannya jujur ya. Nah iya, soalnya kan kadang ada yang mungkin merasa kayaknya ini pekerjaannya di double check sesuai... dengan wawancara dong, kan ada wawancara. Oke, berarti harus cross check ya. Karena kadang nih calon-calon yang direkrut tuh juga sudah mulai pintar ya Pak Tanto ya untuk Dan satu lagi, kalau kita mencari accounting gitu ya, kan iklan ya. Nah, bahasa iklannya mesti diperhatikan supaya kita bisa mendapatkan with the right brain ini. Kalau kita mau dapetin orang melankolik, bahasa iklannya mesti sesuatu yang dicari pribadi yang teliti, yang pekerja keras, yang ini. Jadi betul-betul yang saklek gitu. Orangnya datang rapi, wah confirm ini melankolik ini, gitu ya. Tapi kalau nyari apa itu salesperson, sales ya, dicari pribadi yang dinamis dan kreatif, yang suka bertemu dengan orang lain. Nah, itu sudah semacam filteringnya untuk nanti kandidat pelamarnya itu sudah with the right brain-nya udah sesuai masuk dalam ini. Kecuali orangnya kepepet, pengen dapat kerjaan ya semua dilamar. Didaftar ya. Oke, jadi itu bisa menjadi salah satu trik juga ya dalam membuat iklan atau mungkin ya pengumuman gitu untuk pencarian posisi-posisi kosong. Dan pastinya insight tadi juga bisa diterapkan ya small listeners untuk Anda para HR ataupun mungkin Anda pebisnis yang sedang ingin merekrut tim-timnya, boleh tadi menggunakan teknik wawancara ataupun dari sisi tes ya. Karena ini merupakan unsur yang juga cukup penting yang kita nggak pernah sadari dan akan berdampak cukup menarik gitu untuk kelanjutan bisnis ataupun usaha organisasi Anda. Dan terima kasih Pak Tanto untuk kisahnya hari ini, dan kita juga ingatkan ya untuk smart listeners kalau ingin belajar lebih jauh mengenai brain management tuh ada program spesial ya kita di Smart FM ya Pak Tanto ya. Setiap hari Kamis dalam program Smart Parenting and Creative Learning di jam 8 malam sampai dengan jam 9. Ingat di hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 nanti berseling-seling tuh ya. Pak Tanto dengan teman-teman dari RPI, ada Ibu Andida juga. Dan pastinya Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan sehat selalu untuk Anda. Smart FM. Smart Career. Make your future better.